wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Rizal Jailani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Sebelum melanjutkan ke acara yang selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muta Yulia Putri dengan NIM 03201000 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Vina Alsifa Paujiah dengan NIM 03299. Perkenalkan, nama saya Dea Fatimah Zahra dengan NIM 03200098. Perkenalkan, nama saya Ade Hidayatullah, NIM 03200095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agri Firdaus dari kelompok 6, NIM saya 03296. Kenalkan, nama saya Gildan Surya Farzian dengan NIM 03200094. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu bab 6 tentang penguatan ekonomi digital. Dan ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, ada kondisi global dan nasional ekonomi digital. Untuk poin yang kedua, ada peluang dan tantangan. Untuk poin yang ketiga, ada dukungan terhadap industri halal. Dan poin yang keempat, ada strategi pengembangan ekonomi digital Islam. Dan poin yang kelima, ada quick win pengembangan ekonomi digital. Langsung saja untuk poin yang pertama yaitu kondisi global dan nasional ekonomi digital akan disampaikan oleh Pina Al-Shifa Paujiah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi global dan nasional ekonomi digital. Ekonomi digital muncul dari perpaduan ekonomi dan teknologi. Ruang lingkupnya dikerucutkan dalam bisnis informasi dan fintech menurut laporan Thomson Reuters tahun 2015. Ekonomi Islam digital memiliki pasar yang potensial di beberapa sektor industri, mulai dari pendidikan, makanan halal, pariwisata halal, kosmetik, dan farmasi. Potensi yang paling besar terdapat di sektor fashion muslim, farmasi, dan kosmetik. Bentuk produk ekonomi digital yang paling strategis untuk dikembangkan adalah dari sisi e-commerce, mulai dari retail, marketplace, dan sharing ekonomi. Sejumlah negara telah memperkenalkan peraturan baru yang spesifik dan dengan lisensi tertentu. Semua perubahan ini terjadi sejak tahun 2015 dan pada beberapa negara ketentuan spesifik ini baru diterapkan, misalnya dari Brasil dan negara Meksiko memperkenalkan peraturan baru dan praktik perizinan pada awal tahun 2018. Lisensi ini untuk mengoperasikan platform kredit fintech yang dapat tunduk pada persyaratan umum untuk pengaturan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai, dan telah diberlakukan di Spanyol pada tahun 2019 pada bulan Januari. Pada tahun 2016, pemerintahan Cina mulai memperkenalkan aturan baru untuk melarang beberapa model dan praktik bisnis yang beresiko tinggi. Pada saat yang sama, banyak pihak berwenang berusaha memastikan bahwa kerangka peraturan ini tidak menghambat inovasi dan market entry. Hal ini sangat mendasar dalam ekonomi pasar yang sedang berkembang. Efisiensi ini dapat bermanfaat dalam akses dan berpotensi besar. Untuk poin yang kedua yaitu peluang dan tantangan yang akan disampaikan oleh Ade Hidayatullah. Waktu dan tempat saya persilahkan.
di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki sejumlah peluang dan tantangan, ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya adalah permintaan dan pasar, faktor produksi, dan regulasi. Dari sisi aspek permintaan dan pasar, peluang Indonesia pada ekonomi digital terletak pada pertumbuhan jumlah muslim yang tinggi pada tingkat nasional maupun global. Pertumbuhan transaksi digital dan industri vintage syariah yang terus meningkat dan perluasan sektor. Adapun tantangan pada sisi aspek dan permintaan pasar diantaranya adalah kurangnya kemampuan ekonomi digital saat ini dalam merespon permintaan dan pasar, ketimpangan eksposur terhadap teknologi digital antar wilayah, terutama daerah perkotaan dan pedesaan, serta masih kurangnya literasi produk halal dan branding halal. Dari sisi faktor produksi, peluang pengembangan ekonomi digital terdapat pada sisi permodalan. Investasi bagi startup digital selalu meningkat dan terdapat ketertarikan investor asing terhadap startup digital nasional. Sisi infrastruktur telekomunikasi yang kondisinya terus membaik. Kemudian, sisi SDM tingkat lulusan TIK di Indonesia relatif tinggi dan jenis-jenis pekerjaan baru terus berkembang. Sedangkan tantangan dari sisi faktor produksi ekonomi digital Indonesia diantaranya adalah biaya dan akses internet dan listrik yang masih relatif mahal, plus belum merata. Belum adanya kurikulum dan pendidikan untuk ekonomi digital, belum mempunyai modal ventura dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan modal startup digital, dan minimnya profesional di bidang ekonomi digital. Adapun dari sisi regulasi, peluang ekonomi digital terdapat pada dukungan pemerintah terhadap industri ekonomi digital yang sudah cukup baik. Dukungan ini juga terlihat dengan telah tersedianya peta jalan, strategi dan kebijakan pemerintah terkait dengan industri ekonomi digital yang diusung kementerian dan lembaga terkait. Namun demikian, regulasi pemerintah belum mengakomodasi pertumbuhan startup digital yang sangat besar dan regulasi-regulasi dari berbagai lembaga dirasa kurang harmonis serta belum terkoordinasi dengan baik. Tantangan lainnya dari sisi regulasi diantaranya adalah regulasi terkait perlindungan konsumen di sektor digital yang masih kurang dan terdapat isu-isu cybercrime dan cyber attack yang belum teratasi. Untuk poin yang ketiga yaitu dukungan terhadap industri halal yang akan disampaikan oleh Dea Fatimah Zahra. Waktu dan tempat saya persilakan. Poin yang ketiga yaitu dukungan terhadap industri halal. Digitalisasi mempengaruhi sektor manufaktur di seluruh dunia, lebih signifikan daripada pengaruh produksi barang-barang teknologi informasi dan komunikasi. Istilah industri 4.0, revolusi industri keempat atau gelombang keempat, kemajuan teknologi, mengacu pada ekosistem industri. Semua proses, fungsi manufaktur, dan distribusi terhubung secara interaktif melalui jaringan digital. Definisi yang lebih sempit dari industri 4.0 adalah integrasi proses produksi berdasarkan teknologi dan perangkat yang berkomunikasi secara mandiri dengan satu sama lain di sepanjang rantai nilai. Industri 4.0 diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan daya saing berbagai sektor, dari agrikultur hingga jasa. Digitalisasi juga berpotensi mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan, sesuai dengan dampak ekonomi antara 25 miliar dan 45 miliar per tahun pada tahun 2030 untuk negara-negara Asia Tenggara. Dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah di dunia, ekonomi Islam digital yang terdiri dari ekonomi digital dan pengembangan industri 4.0 berperan sebagai enabler dalam industri halal. Ruang lingkup ekonomi Islam digital diproyeksikan akan berperan dalam industri ekonomi syariah di Indonesia antara lain melalui teknologi augmented reality, financial technology, Internet of Things, big data, e-commerce, artificial intelligence, integrasi sistem, dan fasilitas cloud. Adopsi dan implementasi teknologi digital dan industri 4.0 pada industri halal seperti sektor makanan halal dan agrikultur
media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik, fashion muslim, pariwisata halal, dan keuntungan Islam. Kontribusi ekonomi Islam digital terhadap ekonomi syariah diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Islam digital yang pada akhirnya berkontribusi terhadap PDB. Untuk poin yang keempat, yaitu strategi pengembangan ekonomi digital Islam yang akan disampaikan oleh Sapitri Novianti Rahma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Poin yang keempat yaitu strategi pengembangan ekonomi digital Islami. Untuk mengembangkan ekonomi digital Islam di Indonesia, sejumlah strategi dan kegiatan dapat dilakukan. Ada beberapa strategi untuk mengembangkan ekonomi digital Islam di Indonesia, yaitu dengan mendorong literasi ekonomi Islam digital untuk mempersiapkan SDM yang melek ekonomi digital Islami, mendorong transformasi digital bagi UMKM untuk memperkuat nasional HPC, mendorong pembangunan dan inovasi infrastruktur digital untuk mendukung pengembangan HPC melalui pengembangan ekonomi digital, melakukan pemanfaatan industri 4.0 untuk mendorong skala usaha industri terutama UMKM, dan mendukung penguatan keuangan, regulasi, dan ekosistem yang sesuai syariah dalam ekonomi digital. Dari kelima strategi tersebut, terdapat 4 program dan 3 quick wins penting yang menjadi prioritas dalam rencana aksi pengembangan ekonomi digital Islam di Indonesia. Program utama yang dimaksud ini adalah pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi tumbuhnya perusahaan startup yang dapat memperkuat nasional HPC dan memiliki cakupan global. Pembangunan pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk mendorong efisiensi proses produksi dalam HPC serta pembiayaan yang inovatif, pembentukan sistem informasi terintegrasi untuk traceability produk halal, dan transformasi digital bagi UMKM yang dapat memperkuat nasional HPC. Adapun quick wins yang direkomendasikan untuk pengembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya meningkatkan literasi digital dan halal value chain bagi pelaku ekonomi Islam digital melalui berbagai event di daerah-daerah prioritas, pengembangan online, marketplace, dan sistem pembayaran halal, penyediaan panduan usaha digital, dan panduan kepatuhan syariah. Untuk poin yang terakhir yaitu quick win pengembangan ekonomi digital yang akan disampaikan oleh Muhammad Agri Firdaus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi digital. 1. Mengembangkan online marketplace dan sistem pembayaran halal. Saat ini berinteraksi secara digital melalui e-commerce atau online marketplace merupakan gaya hidup dan kebutuhan seluruh masyarakat. Akan tetapi belum banyak marketplace yang berspesialis untuk menjual produk, barang atau jasa halal dalam berinteraksi secara syariah. Selain memberikan perhatian khusus terhadap kehalalan sebuah produk, termasuk kesesuaian transaksi karena sangat penting untuk mengembangkan marketplace halal baik dari segi produk maupun sistem pembayaran. 2. Menyediakan panduan usaha digital dan panduan kepatutan syariah yang dapat diakses oleh publik. Peningkatan skala usaha dan kemanfaatan industri syariah memerlukan panduan untuk menentukan standar kehalalan sebuah produk, barang atau jasa, serta transaksi atau model pembiayaan yang sesuai syariah. Panduan ini dapat membahas berbagai hal, mulai dari kualifikasi produk digital, karakteristik perusahaan, hingga pendanaan usaha yang sesuai dengan syariah Islam. 3. Meningkatkan literasi digital dan halal bagi pelaku ekonomi syariah. Untuk mengembangkan industri halal melalui teknologi digital. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Gildan Surya Pahjar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Peluang dan tantangan ekonomi digital.
Tantangan dari sisi faktor produksi ekonomi digital Indonesia diantaranya adalah biaya dan akses internet dan listrik yang masih relatif mahal dan belum rata. Belum adanya kurikulum dan pendidikan untuk ekonomi digital, belum mempunyai modal ventura dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan modal startup digital, dan minimnya profesional di bidang ekonomi digital. Adapun dari sisi regulasi, peluang ekonomi digital terdapat pada dukungan pemerintah terhadap industri ekonomi digital yang sudah cukup baik. Dukungan ini juga terlihat dengan telah tersedianya peta jalan, strategi dan kebijakan pemerintah terkait dengan industri ekonomi digital yang diusung kementerian dan lembaga terkait. Strategi khusus pengembangan ekonomi digital Islam. Terdapat 4 langkah yang direkomendasikan sebagai strategi untuk pengembangan ekonomi digital Islam di Indonesia, yaitu pertama, mendorong literasi ekonomi Islam digital untuk mempersiapkan SDM yang melek ekonomi digital Islami, mendorong transformasi digital bagi UMKM untuk memperkuat nasional Hafiz C. Yang kedua, mendorong pembangunan dan inovasi infrastruktur digital untuk mendukung pengembangan Hafiz C melalui pembangunan ekonomi digital. Yang ketiga, melakukan pemanfaatan industri 4.0 untuk mendorong skala usaha industri terutama UMKM. Dan keempat, mendukung penguatan keuangan, regulasi, dan ekosistem yang sesuai syariah dalam ekonomi digital. Pengembangan ekonomi digital. Yang pertama, mengembangkan online marketplace dan sistem pembayaran halal. Yang kedua, menyediakan panduan usaha digital dan panduan kepatuhan syariah yang dapat diakses oleh publik. Yang terakhir, meningkatkan literasi digital dan halal value chain bagi pelaku ekonomi Islam digital melalui pameran, kompetisi, maupun forum di daerah-daerah potensial. Ekonomi digital merupakan terminologi baru, belum ada definisi istilah ini yang tepat dan disepakati. Diadaptasi dari laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP 2018, dua kata ini meliputi aktivitas ekonomi yang menggunakan jaringan dan platform internet sebagai infrastruktur yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Kondisi global dan nasional ekonomi digital. Sejumlah negara telah memperkenalkan peraturan baru yang spesifik dan dengan lisensi tertentu. Semua perubahan ini terjadi sejak tahun 2015, dan pada beberapa negara, ketentuan spesifik ini baru ditetapkan. Misalnya Brazil dan Meksiko memperkenalkan peraturan baru dan praktik perizinan pada awal 2018. Lisensi untuk mengoperasikan platform kredit vintage dapat tunduk pada persyaratan umum untuk pengaturan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai, serta aturan yang ditargetkan, seperti mengelola uang nasabah. Persyaratan uang minimum telah diberlakukan di Spanyol dan Kerajaan Inggris, dan akan mulai berlaku di Swiss pada Januari 2019. Pada 2016, pemerintah Cina mulai memperkenalkan aturan baru untuk melarang beberapa model dan praktik bisnis berisiko tinggi. Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan sering diproyeksikan menjadi pasar terbesar untuk perdagangan digital di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, negeri ini telah mengalami kemajuan dalam digitalisasi sebagaimana tercermin dari meningkatnya penggunaan internet dan pembeli online. Untuk itu, semua stakeholder untuk mengatasi sejumlah masalah penting untuk sepenuhnya merealisasikan potensi ekonomi digital. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.